Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kuliah online. Pertemuan yang ke-13 yang berjudul Negara Muslim dan Hak-Hak Asasi Manusia. Kita sampai kepada bagian keempat. Semua muslim, baik individu, kelompok, dan negara diperintahkan untuk membela yang benar dalam perjuangannya untuk menuntut haknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila salah satu kelompok menindas kelompok yang lain, maka perangilah orang-orang yang menganiaya itu sampai mereka kembali mengikuti perintah Allah. Quran Surah Al-Hujurat ayat 9. Sebagaimana seorang yang beriman diperintahkan untuk tidak melepaskan hak-haknya, khususnya yang berkenaan dengan harkat kemanusiaan, pemikiran dan keyakinan. Meskipun perjuangannya itu nanti akan memaksanya untuk meninggalkan tanah tumpah darahnya, yang notabene merupakan tempat dia hidup selama ini. Dengan demikian, hijrah atau bermigrasi atau mengungsi menurut bahasa hukum internasional kontemporer dalam contoh kasus ini menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang teraniaya, dan bukan sekadar menjadi hak baginya. Sebagaimana orang yang tersebut diwajibkan untuk memperjuangkan haknya dimanapun dia berada. Poin 8. Adapun konsep amar ma'ruf nahi mungkar dalam syariat Islam berarti keharusan untuk merealisasikan kebenaran dan melawan kebatilan. Hal ini merupakan komitmen yang diwajibkan oleh Islam kepada setiap pribadi, setiap kelompok, dan juga umat secara keseluruhan. Sebagaimana konsep ini merupakan sebuah kewajiban agama yang bersifat syar'i, yang berlandaskan akidah Islam dan merasuk dalam kerelung-relung jiwa. Dalam beberapa ayat Al-Quran dikatakan bahwa kewajiban ini juga terkait dan bahkan menjadi ukuran tingkat keimanan seseorang. Poin ke-9. Islam selalu berjalan paralel dengan semua hasil ijtihad humanistik yang didapatkan dari pengalaman manusia dan dirumuskan dengan teliti untuk menjamin direalisasikannya hak-hak asasi manusia dan mencegah segala tindakan yang bisa merusaknya. Sejauh yang bisa kita telisik dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, kita akan bisa mendapatkan adanya beberapa jaminan atau garansi Islam terhadap realisasian hak-hak asasi manusia sebagai berikut. Garansi pertama adalah kewajiban untuk melakukan tindakan amar ma'ruf nahi mungkar yang dibebankan kepada semua orang, kelompok, dan negara dalam Islam. Ini berarti bahwa semua elemen mempunyai kewajiban yang sama untuk membela kebenaran dan melawan kebatilan apapun bentuknya. Salah satu sarana yang biasa digunakan dalam sejarah Islam adalah mempekerjakan petugas pengawasan ketertiban umum atau muhtasib, yang merupakan salah satu perangkat negara. Di sini warga negara mempunyai peran dan hak untuk berpartisipasi dengan mengangkat tuntutan penerapan hukum dan agama dalam sebuah kasus atau pelanggaran tertentu yang dia jumpai. Dalam konteks kontemporer, bisa saja kita masukkan peran pengawasan dan kontrol terhadap hak-hak asasi manusia sebagai salah satu tugas perangkat negara. Ada juga perangkat negara yang dikenal dalam sejarah Islam dengan istilah wadifah al-muzalim, jawatan pengaduan masyarakat. Sebuah perangkat yang sekarang ini lazim dijalankan oleh pengadilan atau tata negara
karena dalam negara modern tidak ada jawatan yang khusus menampung pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan oleh aparat negara dan juga oleh sesama masyarakat yang menggunakan fasilitas negara. Jawatan ini mempunyai peranan dalam menjaga hak asasi manusia saat mengawasi pelaksanaan pemerintahan negara apabila melanggar atau menganiaya hak-hak warga negara. Dalam prakteknya, jawatan ini tidak hanya bekerja menurut delik aduan dari warga negara, melainkan berfungsi juga secara aktif sebagai lembaga pengawasan praktek-praktek pemerintahan negara. Jawatan ini bisa memperkuat aparatur negara yang bertindak adil, mencegah pelanggaran-pelanggaran apabila ada kecenderungan untuk melenceng. Bahkan lebih dari itu bisa memecat aparat negara apabila mereka menyimpang dari jalan yang benar. Kita cukupkan pertemuan kita pada kali ini. Kita bertemu kembali kepada bagian yang kelima. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.